Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang sunyi, tinggal seorang anak bernama Rani. Dia berusia 7 tahun, dengan rambut panjang yang selalu diikat dua dan mata yang bersinar penuh rasa ingin tahu. Setiap pagi, Rani bangun dengan semangat. Meskipun rumah mereka hanya sebuah gubuk sederhana di ujung desa. Ibu Rani, yang selalu menjadi pelita dalam hidupnya, mengajarinya banyak hal, tentang cinta, tentang harapan, dan tentang dunia yang begitu luas meskipun terkadang terasa sempit. Namun, meskipun tampak ceria di luar, Rani tahu bahwa ibunya sering sakit. Ibu Rani, yang dulunya bekerja sebagai penjahit, kini tak mampu lagi bekerja dengan sempurna karena tubuhnya yang lemah. Rani sering melihat ibu terbaring lemas di ranjang. Matanya yang penuh kasih sayang tetap memandanginya dengan senyum yang menyakitkan. "Ibu, kamu sakit lagi?" tanya Rani dengan suara lembut, seperti angin yang berbisik. Ibu hanya tersenyum dan mengelus rambut Rani. "Ibu cuma lelah, Nak, jangan khawatir." Tapi Rani tahu, ibu tak pernah sepenuhnya baik-baik saja. Rani ingat dengan jelas bagaimana ibu berusaha bertahan meski sering terjatuh sakit. Ibunya tidak pernah mengeluh. Setiap pagi, ibu akan bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan dan menyapu halaman rumah meski tubuhnya tak lagi kuat. Rani tak pernah ingin membuat ibunya sedih. Dia hanya ingin melihat ibu tersenyum, seperti dulu, saat mereka berjalan bersama di pagi hari, sambil ibu memetik bunga dari kebun kecil mereka. Setiap bunga yang dipetik ibu selalu diserahkan padanya dengan lembut. Seolah itu adalah hadiah terindah di dunia. "Bunga ini untukmu, Nak," katanya setiap kali. Suatu sore, ketika langit mulai merah dan angin sepau-sepau menyentuh wajah Rani, ia duduk di samping ibu yang terbaring lemah. "Ibu," kata Rani dengan mata yang berkaca-kaca, "aku ingin memetik bunga untukmu, bunga yang paling indah." Ibu menatapnya dengan tatapan penuh cinta. "Kamu sudah memetik bunga terbaik untuk ibu, sayang. Hati kamu yang indah itu sudah lebih dari cukup." Namun Rani merasa belum cukup. Dia ingin melakukan lebih dari sekadar kata-kata. Dia ingin ibu bangun dan tertawa seperti dulu. Hari demi hari berlalu, dan meskipun usahanya tidak pernah padam, tubuh ibunya semakin lemah. Rani merasa hatinya semakin terluka setiap kali melihat ibu tertidur dengan wajah yang pucat, seperti bunga yang layu tanpa air. Rani tahu waktunya semakin terbatas, namun dia masih belum bisa berbuat banyak. Setiap pagi, setelah membereskan rumah dan menyiapkan sarapan seadanya, Rani bergegas keluar menuju kebun kecil mereka, tempat ibunya dulu sering memetik bunga untuknya. Kebun itu kini terlihat berbeda. Banyak bunga yang layu karena kurang dirawat, tanahnya kering, dan pohon-pohon kecil yang dulu tampak segar kini kehilangan warna. Rani tahu, ibu tidak mampu lagi merawat kebun itu seperti dulu. Namun, ada satu bunga yang tetap tumbuh dengan gagah di tengah kebun yang terlantar itu, bunga mawar putih yang harum dan indah. Dengan hati-hati, Rani memetik bunga itu, memandangi kelopaknya yang masih segar. "Bunga ini untuk ibu," bisiknya, berharap bahwa sekuntum bunga bisa membawa kebahagiaan bagi ibu yang semakin melemah. Rani berlari kembali ke rumah dengan hati berdebar-debar, memegang bunga itu erat-erat. Ia ingin memberikan ibu sebuah kejutan, berharap senyum ibunya bisa kembali terbit, meski hanya sesaat. Saat tiba di rumah, Rani melihat ibu sedang duduk di ranjang, matanya setengah tertutup dan tubuhnya terbungkus selimut tebal. "Ibu," panggil Rani lembut, "aku memetik bunga untukmu." Dia meletakkan bunga itu di tangan ibu dengan penuh kasih, berharap ibu akan merasa bahagia. Ibu membuka matanya perlahan, dan senyum tipis muncul di wajahnya. "Mawar putih, bunga yang indah, Nak, terima kasih." Namun, meskipun senyuman itu hadir, Rani bisa melihat kelelahan yang jelas di wajah ibu. Ada kesedihan yang tersembunyi di balik mata ibu yang kini semakin sayu. Ibu mencoba mengangkat tangannya untuk membelai kepala Rani, namun tangannya terlihat sangat lemah. Rani duduk di samping ibu, menggenggam tangan ibunya dengan erat. "Ibu, aku akan selalu ada di sini, menemanimu.
katanya, meskipun dirinya sendiri merasa cemas dan takut. Ia tak ingin ibu merasakan sakit lagi, namun ia juga tahu bahwa mereka tidak punya banyak waktu. Ibu ingin kamu bahagia, nak. Suara ibu serak, hampir seperti bisikan. Jangan biarkan apapun menghalangi impianmu. Hidup itu indah, meskipun terkadang penuh dengan kesulitan. Rani menggigit bibirnya, menahan tangis. Semua yang dia inginkan hanyalah membuat ibu bahagia lagi, melihat senyum ibu yang lebar dan mata yang bersinar penuh harapan. Tapi kini, di hadapannya, ibu semakin melemah, dan Rani merasa seperti ada yang hilang dari dunia ini. Aku akan selalu mencintaimu, ibu, katanya, menahan air mata yang hampir tumpah. Aku akan memetik lebih banyak bunga untukmu. Setiap hari, ibu, akan kupetik bunga untukmu. Ibu tersenyum lemah, namun senyuman itu begitu hangat, seolah ia ingin meyakinkan Rani bahwa segala sesuatu akan baik-baik saja. Tetapi di dalam hati Rani, ada rasa takut yang terus menggerogoti. Waktu semakin berkurang, dan ia belum tahu seberapa lama lagi ia bisa melihat ibu di sampingnya. Malam itu, Rani terjaga lebih lama dari biasanya. Ia duduk di samping ranjang ibu, memegang tangan ibu yang kian lemah. Ibu tertidur dengan napas yang semakin berat, wajahnya pucat, dan tubuhnya terbungkus selimut tebal. Rani tahu, meskipun ibu tampak tidur, rasa sakitnya tidak pernah berhenti. Setiap detik yang berlalu, rasa cemas semakin menggerogoti hatinya. Keinginan untuk membuat ibunya bahagia seolah menjadi satu-satunya tujuan hidup Rani. Ia tak pernah berhenti memikirkan cara untuk membuat ibu merasa lebih baik, bahkan jika itu hanya sesaat. Tetapi, semakin hari, semakin ia merasa bahwa apapun yang ia lakukan, ibunya semakin jauh. Rani merasakan perubahan dalam dirinya. Dunia yang tadinya penuh warna kini terasa gelap, seolah semua kebahagiaan yang ada dalam hidupnya perlahan menghilang. Pagi itu, Rani bertekad untuk memetik bunga lebih banyak lagi. Ia tahu bunga-bunga di kebun tak akan pernah kembali seperti dulu, tetapi ia ingin memberikan semuanya yang ia punya kepada ibu. Ia ingin membuat ibu bangga dan menghapus kesedihan yang terlihat di mata ibu. Saat Rani keluar dari rumah dan menuju kebun, udara pagi terasa dingin di kulitnya. Setiap langkah yang ia ambil menuju kebun terasa begitu berat, seperti ada beban besar yang menekan dadanya. Ia menatap kebun itu, bunga-bunga yang dulu begitu hidup kini terlihat merana. Rani berjalan di antara tanaman yang sudah kering dan memetik setiap bunga yang masih tampak segar. Mawar merah, melati putih, dan anggrek ungu yang mulai layu. Ia tak peduli betapa lelahnya tubuhnya, karena semua yang ia pikirkan hanyalah ibu. Sesampainya di rumah, Rani membawa sekeranjang bunga. Setiap tangkai dipetik dengan penuh cinta. Ia meletakkan bunga-bunga itu di atas meja dekat ranjang ibu, berharap ibu bisa terbangun dan melihatnya. "Ibu, aku membawa banyak bunga untukmu," kata Rani. Namun suara itu terdengar gemetar. Ibu masih terbaring dengan napas yang semakin pelan. Namun, meski tubuh ibu tampak tak bergerak, Rani bisa melihat bibir ibu yang tersenyum. "Terima kasih, nak, bunga-bunganya indah sekali. Ibu sangat menyukainya." Rani merasa ada sesuatu yang aneh, ada ketenangan yang dalam di suara ibu. Namun entah kenapa itu justru membuat hatinya semakin cemas. "Ibu, kamu akan merasa lebih baik, kan? Kamu akan kembali sehat seperti dulu." Ibu mengerutkan keningnya perlahan, seolah berusaha mengingat sesuatu yang terlupakan. Kemudian, dengan suara yang sangat pelan, ia berkata, "Nak, ibu sudah berusaha, tapi kadang kita tidak bisa melawan waktu." Air mata mulai menggenang di mata Rani, namun ia berusaha menahan tangis. "Aku akan selalu ada untuk ibu," katanya sambil menggenggam tangan ibu yang semakin dingin. "Aku tidak akan meninggalkan ibu. Aku akan tetap memetik bunga untuk ibu, setiap hari." Ibu tersenyum lemah, dan matanya yang setengah terpejam memancarkan kasih yang begitu dalam. "Kamu adalah bunga terindah dalam hidup ibu, Rani. Jangan pernah lupa itu." Namun, kata-kata ibu semakin memudar seiring dengan napasnya yang semakin pelan. Di dalam hati Rani, ia tahu bahwa waktu yang dimiliki bersama ibu tak akan lama lagi.
Tetapi, ia berjanji pada dirinya sendiri, meskipun ibu tak lagi bisa merasakan sentuhan bunga-bunga itu, ia akan terus memetik bunga untuk ibu, bahkan setelah ibu pergi. Tapi Rani tak tahu bahwa saat itu, bunga-bunga yang ia petik dengan penuh kasih sayang adalah bunga terakhir yang akan ia berikan kepada ibunya. Hari-hari berlalu dengan lambat, dan tubuh ibu semakin lemah. Meskipun Rani berusaha untuk tetap tersenyum dan menutupi rasa takutnya, ia tahu bahwa waktunya semakin dekat. Setiap kali Rani memetik bunga, ia membawa sekelompok bunga itu ke ranjang ibu, berharap setiap tangkai bisa memberikan sedikit kebahagiaan bagi ibu yang semakin tak berdaya. Suatu sore, saat Rani kembali membawa bunga dari kebun, ia mendapati ibu terbaring sangat lemah. Nafasnya begitu terengah, tubuhnya tampak sangat kurus, dan wajahnya yang dulu cerah kini tampak lebih pucat dari sebelumnya. Rani mendekat, menaruh bunga di atas meja samping ranjang ibu, dan duduk di sampingnya. Ia menggenggam tangan ibu dengan erat, berharap bisa memberikan sedikit kekuatan, meskipun ia sendiri merasa begitu rapuh. "Ibu," suara Rani bergetar. "Lihat, aku membawa banyak bunga untukmu. Semua bunga ini aku petik untukmu, Ibu. Semua bunga yang paling indah." Ibu membuka mata dengan perlahan, melihat bunga-bunga yang penuh warna di atas meja. Senyumnya lemah, namun ada kehangatan di mata ibunya yang menyiratkan bahwa meskipun tubuhnya semakin lemah, kasih sayangnya untuk Rani tak akan pernah pudar. "Bunga-bunga itu sangat indah, Nak," ibu berbisik. Suara seraknya menggetarkan hati Rani. "Kamu telah menjadi bunga terindah dalam hidup ibu." Rani menggigit bibirnya, berusaha menahan air mata yang ingin tumpah. "Aku tak akan pernah berhenti memetik bunga untuk ibu, Bu. Setiap hari, aku akan memetik bunga yang terbaik." Ibu memandang Rani dengan tatapan penuh cinta, namun ada kesedihan yang terpancar di matanya. "Nak, ibu sudah sangat bangga padamu. Kamu lebih kuat dari yang ibu bayangkan." Rani merasa seperti ada yang menghilang dari pelukannya. "Jangan pergi, Bu. Aku butuh ibu. Aku belum siap." Air mata mulai mengalir di wajah Rani. Ibu mencoba mengangkat tangannya yang lemah dan menyentuh pipi Rani dengan lembut. "Nak, kamu harus kuat. Ibu akan selalu ada di dalam hatimu, di setiap bunga yang kamu petik, di setiap senyuman yang kamu berikan. Ibu tahu, kamu akan menjadi seseorang yang luar biasa." Tiba-tiba, ibu terbatuk dengan keras, dan Rani merasa ketakutan yang mendalam. "Ibu, ibu." Ia memanggil dengan cemas, tetapi ibu hanya mengangguk lemah dan berusaha menenangkan Rani. "Aku tidak bisa bertahan lebih lama, Nak, tapi kamu harus terus hidup dengan penuh cinta. Jangan biarkan kesedihan menghalangi hidupmu." Rani menangis, memeluk tubuh ibu yang kini semakin dingin. "Aku akan tetap memetik bunga untukmu, Ibu. Setiap hari, Ibu. Bunga itu akan menjadi tanda bahwa aku selalu mencintaimu, bahkan ketika ibu tidak ada lagi." Ibu tersenyum sekali lagi, senyuman yang begitu tulus meski lemah. "Ibu akan selalu menjadi bagian dari hatimu. Dan ketika kamu melihat bunga, ingatlah bahwa itu adalah pelukan ibu." Tepat saat itu, ibu menghembuskan nafas terakhirnya, meninggalkan dunia dengan tenang di pelukan anak kecil yang penuh cinta. Rani terdiam, tak percaya bahwa ibu yang selalu menemaninya, yang selalu memberikan bunga-bunga indah itu, kini telah pergi. Namun di dalam hatinya, ia merasa bahwa ibu akan selalu ada, dalam setiap kelopak bunga yang ia petik. Akan ada bunga untuk ibu, setiap hari, sepanjang hidupnya.